فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram wa akhwatil karimat, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Setelah pada pertemuan malam terakhir telah kita selesaikan bab kedua, isi bab berupa dalil serta masail-masailnya. Kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Bab as-sadis, al-khawfu minasyirk. Bab yang ketiga, rasa takut akan kesyirikan. Rasa takut untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Mana dari judul bab? Takut akan kesyirikan. Bab ketiga. Bunyi bab ketiga, takut dari kesyirikan. Iman dari bab ini bahwasanya takut, khawatir, hendaknya ada pada diri seorang muwahhid untuk terjerumus ke dalam dosa syirik. Pertama-tama sebelum kita baca landasan hukumnya berupa ayat dan hadis, keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab Tauhid secara umum. Bahwa seorang yang merealisasikan Tauhid, seseorang yang dijuluki dengan pelaku Tauhid, hendaknya juga ada sifat ini dalam diri dia. Takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Akan datang di landasan hukumnya. Maka ini perbuatan para nabi dan rasul, takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, kita ulangi sekali lagi bahwasanya keterkaitan antara hadis atau keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab Tauhid secara umum, yaitu seorang yang telah merealisasikan Tauhid hendaknya juga ada dalam diri dia rasa ketakutan atau kekhawatiran untuk terjerumus ke dalam kesyirikan sebagai bentuk kesempurnaan tauhidnya dia. Artinya jangan dianggap sepele, jangan dianggap bermudah-mudah. Bahkan ketika ada hal-hal yang mungkin mengantarkan pada kesyirikan, dia menjauhkan dirinya.
Dia orang yang paling pertama, pelaku tauhid. Nah, jangankan terjerumus ke dalam kesyirikan, mendekat saja, nah tidak. Ini mana judul bab secara global. Landasan hukumnya kata sang penulis, wa qaulullahi azza wa jal, dan perkataan Allah azza wa jal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua ayat dalam surat An-Nisa terulang. Adapun artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini yang hendaknya kita tanamkan pertama kali sebagai alasan kenapa kita harus takut kepada tauhid. Nah, takut kepada syirik maksudnya. Dikarenakan syirik merupakan dosa yang paling besar Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dan diberikan ganjaran untuk tidak diampuni. Dosa syirik tidak diampuni. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa syirik. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian pada diri sendiri dalam Al-Qur'an bahwasanya dia adalah Ghafirid dzamb, Qabilit taub. Mengampuni dosa, memberikan ampunan. Namun Allah ikat bahwasanya dosa syirik ketika pelakunya meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan sebelum bertobat, dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan diberikan ganjaran yang setimpal. Ini alasan pertama. Ayat yang penulis bawakan dua ayat berupa ayat yang terulang pada surat An-Nisa. Makna dari ayat ini kita dengan judul bab bahwasanya hendaknya kita takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Hendaknya kita selalu berada dalam kewaspadaan dan kehati-hatian serta khawatir untuk terjerumus ke dalam satu dosa ini, karena begitu besar bahaya dan dampak negatifnya. Akan kita sebutkan secara lengkap nanti ketika kita masuk pada masail apa saja dampak buruk daripada kesyirikan. Sebelum kita baca landasan hukum yang kedua berupa ayat. Ayat ini berlaku bagi orang yang melakukan kesyirikan dan dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun orang yang bertobat sebelum dia meninggal, Allah akan ampuni dosa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam wa iyaudu faqad hadat sunnah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka akan diampuni akan dosa-dosa mereka. Ini diperuntukkan kepada orang yang meninggal dalam keadaan telah bertobat dari kekufuran dan kesyirikan. Ataupun meninggal dalam keadaan belum bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya bahwasanya dosa-dosa yang lain tahtal masyiah. Dosa-dosa yang lain dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Kalau tidak, Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, landasan hukum yang kedua berupa ayat. Qala al-Khalil alaihi salam, berkata sang kekasih alaihi salam. Ini julukan kepada Nabiullah Ibrahim al-Khalil. Ini perkataan Ibrahim wa illa adalah potongan ayat dari surat Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dalam doa yang agung Nabiullah Ibrahim. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di antara potongan doanya adalah
doa ini. Ya Allah, jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari penyembahan berhala. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan Khalilur Rahman. Selain dia seorang nabi, pun ternyata dia khawatir akan dosa kesyirikan. Saking tingginya tauhidnya, saking sempurnanya tauhidnya Nabiullah Ibrahim. Nah, hendaknya ini ada pada diri kita sebagai pelaku tauhid, waspada dan hati-hati. Karena selama seseorang masih hidup, tidak akan pernah luput dari kesyirikan. Karena tidak akan pernah luput daripada fitnah, ujian. Dan ini termasuk ujian, ini termasuk fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Fitnah itu syirik. Nah, kesempurnaan tauhid Nabiullah Ibrahim yang Allah tuangkan dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, bahwasanya Nabi saja meminta perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, untuk dijauhkan dari satu dosa ini, hendaknya kita pun begitu demikian. Perhatikan dengan ungkapan yang sangat indah, wajnubni, jauhkanlah aku. Artinya jangankan terjerumus ke dalamnya, mendekat saja dia enggan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa bagi diri dia serta anak keturunan dia untuk dijauhkan dari dosa syirik. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Nah, kesyirikan akan kita dapatkan dari judul-judul bab pada lembaran berikutnya. Begitu banyak jenisnya. Hanya saja ketika Ibrahim datangkan dengan na'budal asnam. Nah, ini termasuk salah satu di antara jenis kesyirikan dan yang paling besarnya, menyembah berhala. Jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas nampak jelas sekali bahwasanya Ibrahim alaihissalam terdapat dalam dada dia rasa takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, makanya dia berdoa dengan doa yang ini. Nah, sekaligus juga terdapat pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin jawaban bagi siapa yang meminta dan berdoa kepadanya ketika memiliki hajah, kebutuhan. Nah, mintalah kepada Zat yang menjanjikan untuk memberikan jawaban. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Akan terulang nanti fawaid dari ayat ini pada masail kita akan baca. Yang ketiga, pelajaran umum yang ketiga setelah dua ayat kita bacakan datang dari hadis. Wa fil hadis, dan dalam hadis akan datang dari riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Baihaqi yang sanadnya sahih. Artinya dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasuila anhu faqala ar-riya. Kata beliau, yang paling aku khawatirkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil. Beliau ditanya tentang apa itu syirik kecil, beliau katakan riya, beribadah dengan niat untuk dipuji, memperlihatkan ibadah dia, memperdengarkan ibadah dia, diceritakan tentang ibadah dia, intinya mendapatkan tempat di hati seseorang. Nah, ini termasuk syirik asghar. Dan hadis ini juga sampai pada titik ini, pada poin atau pada judul bab yang ketiga, terdapat pelajaran kepada kita bahwasanya syirik terbagi menjadi 3, atau secara garis besarnya terbagi menjadi 2. Syirik akbar dan syirik asghar. Dengan perbedaan bahwasanya syirik akbar mengeluarkan dari agama. Nah, pelakunya tergolong kafir. Adapun syirik asghar
Nah, tidak sampai mengeluarkan dari agama. Hanya saja bahaya. Sekecil-kecilnya dosa syirik tetap saja dia adalah dosa besar yang paling besar. Nah, dosa terbagi menjadi dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan dengan perinciannya besar dan kecil. Dan beliau memperinci sendiri bahwasanya termasuk dengan syirik asghar adalah riya, dan masih banyak yang lainnya. Begitu jumpai nanti termasuk menggantungkan sesuatu, mengharap bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat bersumber dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, atau apapun itu kita akan dapatkan nantinya dari judul-judul bab yang setelahnya. Yang ini Anda belum sempat lihat, nanti Anda lihat lagi. Dari hadis ini juga terdapat pelajaran barakallahu fikum bahwa keterkaitan erat dengan judul bab di atas ini adalah sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis itu begitu mengena dengan judul bab. Beliau bawakan kepada kita judul bab takut akan dosa kesyirikan, untuk terjerumus ke dalamnya. Dan hadis ini tepat sekali bahwa ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Sekian banyak ketakutan dari beliau, ini termasuk akhwafu ma akhwafu alaikum. Nah, sesuatu yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan kalian terjerumus ke dalamnya adalah ini dia, syirik asghar. Nah, 3 dalil, masih ada 2 dalil yang akan kita selesaikan. Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam khawatir untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang kedua, ini pun ternyata rasa takut dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di antara sifat para Nabi dan Rasul merupakan orang-orang yang merealisasikan tauhid, orang-orang pada urutan pertama yang mengamalkan tauhid dan memurnikan tauhid. Ada dalam dada mereka rasa takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Jangan pernah merasa aman. Nah, sebagian orang mengatakan bahwasanya zaman kesyirikan telah lewat di zaman jahiliyah. Setelah datangnya agama Islam tidak lagi ada kesyirikan. Terbukti ada. Karena mereka memahami tentang kesyirikan beda dengan apa yang dipahami oleh pelaku tauhid, para penuntut ilmu. Mereka mengatakan tauhid hanyalah syirik hanyalah menyembah berhala, tidak ada penyembahan berhala di zaman kita sekarang. Tapi begitu banyak kita dapati ternyata kesyirikan masih merajalela. Nah, berhala bukan cuma yang dikatakan benda mati berupa patung, arca, pahatan. Yang kita istilahkan dengan benda hidup pun seandainya disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari hak-hak mutlak milik Allah diserahkan kepada orang tersebut, tergolong kesyirikan. Maka kesyirikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab boleh membaginya di beberapa. Ada syirik namanya syirikut ta'ah. Nah, syirik ketaatan, ketika taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, ini pun namanya kesyirikan. Taat kepada pemerintah. Ketika pemerintah memerintahkan untuk menyelisih syariat Allah, termasuk kesyirikan, syirkut ta'ah. Syirkul mahabbah sama juga. Nah, syirik yang hendaknya diserahkan, kecintaan yang hendaknya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia menduakan kecintaan tersebut, cinta kepada makhluk yang membuat dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirkul mahabbah. Begitu banyak kesyirikan, akan datang nanti satu persatu dari judul bab pada tempatnya. Album masih banyak kesyirikan, bahkan tidak akan pernah habis sampai nanti tegaknya hari kiamat. Paling pertama kali keluar generasi ke-10 anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, tepatnya di zamannya Nabi Nuh. Nah, dan silih berganti. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Datang para nabi untuk memusnahkan, mendakwahkan tauhid, berkurang. Jauh dari zaman kenabian, muncul lagi, banyak lagi, dan seterusnya. Yang namanya kesyirikan selalu ada, yang besar dan kecil. Tadi kita dapati pelajaran bahwasanya dua nabi yang dijuluki dengan Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, dan kita Muhammad SAW juga Khalilur Rahman. Nah, julukan tertinggi dari hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam dada mereka rasa takut untuk terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Yang berikutnya, landasan hukum yang keempat berupa hadis. Setelah hadis pertama, hadis yang kedua pada
Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal, yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan, saingan, sekutu yang disembah, yang diibadah, yang diikuti, yang ditaatin, dakhalan nar, akan masuk ke dalam neraka. Akan masuk ke dalam neraka. Itu lagi bunyi hadisnya, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru bersama selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu, tandingan, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Hadisnya dari Imam Bukhari. Nampak jelas sekali tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab, bahwa ternyata dampak negatif dari kesyirikan adalah menggiring ke neraka. Bukan cuma ke neraka, bahkan kekal di neraka. Dengan dalil-dalil yang lain pula. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Al-Qur'an menerangkan bahwasanya dosa syirik kekal di dalam neraka. Hadis ini sebagai penguat bagi ayat yang di atas, bahwasanya dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat, artinya meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, meninggal dalam keadaan melakukan amalan kesyirikan dan belum bertobat. Kembalikan pada ayat yang di atas, bahwasanya Allah tidak akan ampuni hal tersebut, bahkan ganjaran dia adalah neraka serta kekal di dalamnya. Hadis begitu indah ketika kita membaca secara detail dengan seksama, barakallahu fikum, bahwasanya perhatikan baik-baik di depan ada syartiyah, ada syarat. Apabila begini maka begitu. Barang siapa yang begini maka demikian. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah, menjadikan bersama Allah selain Allah tandingan. Perhatikan, dia datangkan dengan lafaz, Nabi SAW datangkan dengan lafaz dakhalan nar, lafaz fi'il amr. Artinya adalah dia telah masuk ke dalam neraka. Kalau kita artikan letterlek fi'il amr, maksud kami fi'il madi. Fi'il madi, dia telah masuk ke dalam neraka. Artinya ini adalah ungkapan yang tinggi sebagai bentuk ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk neraka. Meskipun belum. Kita artikan dengan akan masuk neraka, tapi ketika datangkan dengan lafaz fi'il madi, artinya dia telah masuk neraka. Pasti, sebagaimana berkata Allah Subhanahu wa taala, ata amrullahi fala tastajilu. Ata datang dengan lafaz fi'il madi, telah datang perkara Allah, yakni hari kiamat. Fala tastajilu, jangan engkau tergesa-gesa. Maknanya adalah akan datang hari kiamat. Meskipun belum terjadi, tapi Allah kedatangkan dengan lafaz fi'il madi, artinya telah terjadi, artinya pasti terjadi. Seakan-akan sesuatu yang sudah terjadi. Diungkapannya begitu tinggi, semakin menanamkan dalam dada kita bahwasanya takut akan kesyirikan adalah bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Jadi pesan dan kesan dari judul bab ini adalah bahwa kesempurnaan seseorang, kesempurnaan tauhid seseorang terukur dengan berapa besar rasa takut dia terhadap kesyirikan. Landasan hukum yang kelima, kata beliau, wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu, dari Imam Muslim dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Hadisnya Jabir riwayat Imam Muslim
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya, menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, sebagai tambahan pemuat dari yang di atas, dia tidak melakukan kesyirikan, niscaya akan masuk ke dalam surga ketika ada asal muasal keimanan dalam dadanya. Nah, kita ulangi, kata beliau, barang siapa yang bertemu dengan Allah, yaitu pada hari kiamat, hari kebangkitan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan. Syai'an datang pada nakir fi siyakin nafi, artinya yufidul umum, seluruh kesyirikan, baik itu tergolong besar ataupun kecil, akbar atau asghar, niscaya akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengannya pada hari kiamat, hari kebangkitan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia tidak melakukan kesyirikan. Atau dia melakukan kesyirikan, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu gamblang dan jelasnya hadis ini pula berkaitan dengan judul bab di atas, bahwa ini termasuk dampak negatif selain pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akan masuk ke dalam neraka orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekutu tandingan. Pada hadis kali ini terdapat tambahan bahwasanya orang yang tidak melakukan kesyirikan akan masuk ke dalam surga. Artinya orang yang tidak melakukan kesyirikan akan masuk ke dalam surga. Artinya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan masuk ke dalam surga. Secara garis besar kita simpulkan dari kumpulan dalil-dalil berupa ayat dan hadis dalam bab ini tentang dampak negatif dari kesyirikan adalah pertama, dosa syirik tidak akan diampuni. Ini pertama, dosa syirik tidak akan diampuni. Kemudian yang kedua adalah dosa syirik menggiring kepada neraka. Tambahkan lagi, kekal di dalamnya. Kemudian dosa syirik diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia telah mengharamkan baginya surga, ya, haram surga bagi pelaku kesyirikan. Ditanggaskan lagi Allah Subhanahu wa taala, ma'wahun nar, bahkan tempat kembali dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Selain dari apa yang beliau sebutkan dari kumpulan dalil akan dampak negatif dari kesyirikan, kita ulangi sekali lagi. Tidak akan diampuni dosa kesyirikan. Tempat kembali dia adalah neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah diharamkan bagi yang tidak masuk surga. Ada dampak negatif yang lainnya, termasuk adalah darahnya halal untuk ditumpas, artinya diperangi. Dalam hadis Ibnu Umar dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata beliau, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia, seluruhnya diperangi. Hatta sampai mereka mengucapkan, sampai mereka bersaksi. Ini sebagai syarat untuk tidak dihalalkan darahnya. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusannya, aku adalah rasulnya. Sampai merealisasikan tauhid. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haram darahnya untuk ditumpas. Ini diantara dampak-dampak buruk dari kesyirikan. Dan apa telah disebutkan kepada kita kesimpulannya bahwa kenapa kita harus takut kepada kesyirikan? Takut untuk terjerumus ke dalam dosa syirik dikarenakan ini adalah amalan orang-orang soleh dari para nabi dan rasul. Ini pun ada pada Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, bahkan dia serta anak cucunya. Oleh karena itu dia berdoa meminta kepada Allah.
Kesimpulan yang kedua bahwasanya juga Nabi kita Muhammad SAW memiliki rasa takut yang berat, yang besar. Nah, beliau jadikan sebagai sesuatu yang paling beliau takuti. Akhafu ma akhafu alaikum. Jadi tidak ada kesyirikan. Berikutnya bahwasanya kesyirikan juga hendaknya kita takut untuk terjerumus ke dalamnya karena memiliki dampak yang begitu jelek, yang buruk. Nah, yaitu tidak akan diampuni dosa-dosanya, tempat kembali dia adalah neraka dan diharamkan bagi dia surga, serta dihalalkan darahnya untuk ditumpas. Barakallahu. Setelah pembacaan dalil 5 dalil berupa 2 ayat dan 3 hadis, kita akan baca masail. Beliau bawakan masail, ungkapan tentang poin-poin pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab yang berisikan dalil-dalil. Kata beliau fihi masail. Dalamnya terdapat poin-poin pelajaran yang bisa dipetik. Al-ula, yang pertama, al-khawfu minasyirk. Yang pertama adalah rasa takut akan kesyirikan. Rasa takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, telah kita simpulkan di awal bab bahwasanya ini termasuk kesempurnaan tauhid. Tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali ada rasa takut dalam dirinya. Makanya boleh dijadikan sebagai bab ketiga. Nah, di bab satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan yang erat. Jadi setelah kita mengetahui tentang keutamaan tauhid pada judul bab yang pertama, serta dia memiliki 6 kelebihan-kelebihan. Berikutnya bahwasanya tauhid hendaknya direalisasikan, dipraktekkan dengan sebaik-baiknya, sebetul-betulnya. Kemudian di antara amalan kesempurnaan tauhid adalah apa yang kita baca itu. Hendaknya seseorang yang mentauhidkan Allah tidak lupa juga untuk menanamkan dalam diri dia untuk takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Selain apa yang telah kita sebutkan di depan, bahwasanya dia pun memiliki dampak buruk yang lainnya. Bahwasanya pelaku kesyirikan dijuluki dia adalah orang-orang yang paling jelek, tidak ada yang lebih jelek daripada mereka. Terhinakan dari lisan Allah serta terhinakan dari Al-Qur'an serta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala syarrul bariyah, sejelek-jelek orang, sejelek-jelek ciptaan Allah, sejelek-jelek makhluk, tidak ada yang lebih jelek daripada mereka. Nah, meskipun Allah berikan mereka mungkin akal pikiran yang digunakan untuk berpikir dan mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ketika mereka tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejelek-jelek umat. Bahkan dijuluki, ibaratnya mereka adalah binatang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya sejelek-jelek hewan melata adalah orang-orang yang kafir dan tidak beriman. Orang kafir, orang syirik. Mutaradif, syirik dan kufur adalah sejelek-jelek hewan ternak. Artinya sejelek-jelek hewan. Mereka dijuluki bahwa mereka adalah hewan. Padahal mungkin sisi perbedaan tentunya ada. Hewan tidak diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika mereka tidak mempergunakan dengan semestinya, bahkan pada ayat yang akan kita bacakan ini mereka lebih rendah daripada binatang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, telah banyak kita masukkan dari golongan jin dan manusia ke dalam neraka, memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir, memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Ada panca indera mereka, hanya saja tidak dipergunakan dengan selayaknya, semestinya. Allah celah mereka, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Allah tutup dengan tambahan lagi, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa
ternyata sebagian binatang masih lebih mulia daripada orang-orang kafir. Binatang yang Allah Subhanahu wa taala sakharaha alaikum. Nah, egiring kepada kepentingan dan hajat umat manusia yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, yang dihinakan oleh manusia yang memiliki akal pikiran ternyata ada yang lebih jelek daripada hewan atau binatang. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Oleh karena itu hendaknya kita takut untuk terjerumus ke dalam satu dosa ini. Dosa yang subhanallah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang satu ini. Dampak negatif yang lainnya bahwasanya orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, nah, kehidupan dia sengsara. Karena dia harus menuruti siapa yang dijadikan sebagai sesembahan dia. Allah gambarkan ibadahnya dia hidup dalam keadaan terkekang, tidak bebas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatahtafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Nah, barang siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia adalah dihempaskan dari tempat yang begitu tinggi di angkasa, dilepas begitu saja, kemudian dia akan ditiup oleh angin ke tempat yang jauh atau paling tidak disambar oleh hewan-hewan berterbangan. Dadanya sempit karena harus menuruti keinginan dari siapa yang dia sembah, harus seperti ini, harus seperti itu. Ini termasuk dampak-dampak buruk daripada kesyirikan. Selain dari apa yang baru disebutkan dalam dalil-dalil, tentang tidak diampuni dosanya, diharamkan bagi dia surga serta tempat kembali dari neraka. Asalnya yang kedua, annar riya minasyirk. Annar riya minasyirk. Masalah yang kedua bahwasanya riya diambil dari kata ro'a, artinya adalah melihat. Ya, orang beramal kemudian masuk dengan riya, artinya dia ingin dilihat oleh orang, kemudian dengan terlihat oleh orang tersebut dia ingin dipuji. Sama dengan sum'ah. Maknanya sama. Ingin mendapatkan tempat di hati seseorang. Riya, amalan yang ingin dilihat. Sum'ah, amalan yang ingin didengar, berupa amalan-amalan yang terdengar. Baca Al-Quran, berzikir, atau yang semacamnya. Kata Nabi SAW dari hadis Jundub, man sama Allahu alaihi wa may yura'i Allahu alaihi. Nah, ibarat siapa yang beramal untuk didengar, Allah akan perdengarkan kepada orang. Barang siapa yang beramal ingin dilihat, Allah akan perlihatkan kepada orang. Namun, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagian bagi dia di akhirat, tidak ada penjata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam satu hadis, kata Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi, ana abna syuraka ani syirk man asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, aku akan tinggalkan dia, biarkan dia, aku tidak urusi dia dan apa yang dia sekutui. Dia serta apa yang dia jadikan sebagai sekutu bagi aku akan ditinggalkan Rasulullah. Tidak akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memperdulikan dia. Ungkapan tentang bahwasanya dia ditinggalkan, diterlantarkan. Kalau diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang bisa mengurus urusan kita? Riya termasuk dari kesyirikan. Dari kategori yang diambil dari hadis ini adalah syirik asghar. Kita akan sebutkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar secara singkat dan ringkas. Syirik akbar keluar dari agama, artinya dia dihukumi kafir, murtad. Dan syirik asghar tidak. Dia masih tetap tergolong, kalau ada keimanan dalam dadanya, dia anggap beriman. Hanya saja amalan itu, amalan yang berkaitan dengan syirik asghar tersebut. Kemudian yang kedua adalah pelaku kesyirikan akbar terhapus amalannya seluruhnya. Adapun pelaku syirik asghar tidak. Hanya yang terdapat syirik asghar dari amalan tersebut itulah yang terhapus.
Ketika amalan yang lain ikhlas, tidak terhapus. Berbeda dengan syirik akbar, seluruh amalannya terhapus. Nah, meskipun dia pernah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian amalannya terhapus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wahyukan kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau, apabila engkau melakukan kesyirikan akan terhapus amalan engkau. Perhatikan, engkau ini siapa? Turun kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat teguran langsung, wahai Muhammad, seandainya engkau syirik, seandainya engkau melakukan kesyirikan akan terhapus dosa-dosa engkau. Bagaimana lagi dengan selain beliau? Bagaimana lagi dengan kita? Nah, yang tidak memiliki jaminan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penguat dalil bahwasanya hendaknya kita takut dan khawatir sebagai bentuk kesempurnaan tauhid, yakni takut akan kesyirikan. Tapi itu yang kedua. Yang pertama kita ulangi tadi bahwasanya syirik akbar dikeluarkan dari agama, sedangkan syirik asghar tidak. Yang kedua kita sebutkan syirik akbar terhapus dosa-dosa, terhapus amalan-amalan kebaikan seluruhnya. Adapun syirik asghar hanya yang terdapat amalan riya, itulah yang terhapus. Yang lainnya yang ikhlas tidak. Pembagian yang lainnya atau perbedaan yang lainnya adalah syirik akbar pelakunya kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar tidak, terancam dengan neraka. Namun ketika ada asal muasal keimanan dalam dadanya, akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Gambaran kecil kepada kita bahwasanya tauhid dan syirik tidak mungkin tergabung dalam dada seseorang. Kalau ada syirik, tauhid akan luntur. Kebalikannya, hendaknya tauhid yang ada dalam dadanya jangan dia kotori dengan kesyirikan. Perbedaan yang lainnya yang keempat, bahwa syirik akbar diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Syirik asghar tidak. Pelaku syirik akbar diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kapan dia bisa masuk ke dalam surga? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yaljal jamalu fi samar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, yang kafir terhadap tanda-tanda kebesaran kami, tidak akan dibukakan pintu langit bagi dia, serta tidak akan masuk ke dalam surga sampai kapan? Sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kapan itu? Tidak mungkin. Tidak akan pernah bisa. Kan onta satu ekor besar itu, kukunya saja tidak bisa masuk dalam lubang jarum. Intinya haram bagi pelaku kesyirikan akbar untuk masuk ke dalam surga. Adapun syirik asghar, syirik asghar masih selama masih ada keimanan dalam dadanya. Ini sekilas tentang perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Sebagian ulama mereka menambahkan ada syirik yang lain. Mereka kisahkan dengan syirik khafi. Pada jenis yang ketiga, syirik akbar, syirik asghar, kemudian syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Kata beliau, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Kesyirikan yang ada pada umatku lebih samar daripada langkah kaki semut. Kita bandingkan antara jalannya kita dengan jalannya semut. Satu langkahnya kita, berapa puluh kali langkahnya semut. Seperti itulah kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi SAW. Artinya samar. Ini syirik, itu syirik. Bisa jadi zaman dahulu belum, atau paling tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Perhatikan begitu tebal buku ini yang boleh dijelaskan kepada kita adalah tentang jalan-jalan kesyirikan yang terjadi pada sebagian orang pelaku tauhid, mengaku pelaku tauhid tapi ternyata terjerumus ke dalamnya. Di antaranya menganggap sesuatu bisa mendatangkan manfaat, bisa memudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak kesyirikan yang akan terangkan kepada kita. Pembenaran hal itu juga datang dari dua ayat dalam Al-Qur'an. Dan Al-Furqan dan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala,
ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sebab mereka menjadikan ini sebagai jenis syirik yang ketiga atau yang keempat. Nah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah Subhanahu wa taala, apa anggapan engkau, apa pendapat engkau bagi orang-orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai sesembahan selain Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan begitu banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ditaati, diikuti, diibadahi. Ini mana sesembahan? Sembahan adalah yang ditaati, diikuti dan diibadahi. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu dia dalam bentuk menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini zahirnya mengatakan, "Nah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Dijadikan sebagai sesembahan. Hawa nafsu dijadikan sesembahan, artinya kesyirikan. Jadi, para ulama barakallahu fikum menggolongkan bahwasanya bahkan dosa-dosa baik itu yang besar ataupun kecil ada unsur kesyirikan di dalamnya. Karena kenapa? Dia menuruti dan mengekor kepada hawa nafsunya. Subhanallah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengungkapkan tentang bahwasanya tauhid gambarannya dalam dunia nyata ibaratnya seperti kain yang putih tak ternodai dengan sesuatu noda. Ketika satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan menodai tauhid dia sebagaimana satu tinta yang kecil menetes di pakaian yang putih. Seperti itulah tauhid. Kalau kita pakai pakaian putih, sangat antum jaga dari satu noda. Demikian juga hendaknya tauhid kita jaga, jangan sampai satu dosa pun bisa mengotori putih dan bersihnya tauhid kita. Ini poin yang ketiga barakallahu fikum. Ada pula poin yang keempat, sudah kita akan ambil pada lain kesempatan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini, sudah kita akhiri.